Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Surnikatin Hanifah dengan NIM 118200677. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang sistem pernafasan. Nah, sebelum kita menuju ke praktikumnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu sistem pernafasan ya. Bernapas adalah proses memasukkan atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses pernapasan dimulai dari hidung. Begitu masuk ke hidung, udara dibersihkan dan dihangatkan oleh rambut hidung. Rambut hidung juga bertindak sebagai saringan. Rambut-rambut hidung menyaring partikel-partikel debu dan kotoran yang terbawa bersama udara pernafasan. Mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan paru-paru. Pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi, sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya udara masuk. Sebaliknya, saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun. Akibatnya, volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan di dalamnya pun naik. Pada keadaan ini, paru-paru mengempis sehingga udara keluar. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan ini terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Saat otot diafragma relaksasi, diafragma kembali ke keadaan semula. Saat itu, rongga dada akan menyempit, mendorong paru-paru sehingga mengempis. Selanjutnya, udara dari paru-paru akan keluar. Proses pernafasan meliputi dua proses, yaitu menarik napas atau inspirasi dan mengeluarkan napas atau ekspirasi. Udara mengalir dari tempat yang bertekanan besar ke tempat yang bertekanan kecil. Volume udara dan kapasitas udara itu berbeda-beda ya, tergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernapas, dan kondisi kesehatan seseorang. Volume udara pada paru-paru terdiri atas, yang pertama adalah volume tidal, yang merupakan volume udara pernapasan pada saat melakukan pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sekitar 500 mili atau 0,5 liter. Nah, yang kedua adalah volume pernapasan simpanan, yang merupakan volume maksimum udara pernapasan yang dapat diambil pada saat menarik napas. Volume pernapasan simpanan disebut juga sebagai udara komplementer, sekitar 1500 mili atau 1,5 liter. Nah, yang ketiga yaitu volume udara keluar simpanan, yang merupakan volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan atau disebut juga sebagai udara suplementer. Volumenya sekitar 1500 mili atau 1,5 liter. Dan yang terakhir yaitu volume residu, yang merupakan volume udara tetap yang ada di dalam paru-paru setelah dilakukan pengeluaran napas maksimum. Volumenya sekitar 1000 ml atau 1 liter. Nah, berikutnya yaitu kapasitas udara pernapasan. Kapasitas udara pernapasan ini terdiri atas kapasitas paru-paru total dan kapasitas sisa pernapasan. Kapasitas paru-paru total merupakan kapasitas paru-paru secara total, atau volume udara di dalam paru-paru setelah tarikan napas maksimum. Volumenya sekitar 4500 mili atau 4,5 liter. Nah, yang kedua adalah kapasitas sisa pernapasan. Ini merupakan jumlah udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah udara pernapasan. Nah, berikutnya yaitu tujuan praktikum. Pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengukur kapasitas paru-paru. Nah, ini merupakan gambar dari aktivitas yang nanti akan kita lakukan ya. Berikut adalah langkah kerjanya. Yang pertama, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian, gunakan cangkir untuk menambahkan 16 cangkir atau 5 liter air ke dalam botol atau galon, secangkir demi secangkir. Gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Selanjutnya, isi baskom dengan air sehingga setengahnya.
Lantas, letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Berikutnya, masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Berikutnya, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Berikutnya, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang kalian hembuskan dalam galon. Perkirakan volume sampai tanda-tanda sampai mendekati seperempat galon. Kemudian catat hasil akhirnya pada tabel. Selanjutnya, kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut menurut langkah 2-5. Go. Nah, ini merupakan tabel hasil, di mana tabel hasil ini berisi nomor, nama, tinggi badan, berat badan, kapasitas paru-paru sebelum lari, kapasitas paru-paru sesudah lari. Nah, untuk namanya, yaitu nama saya sendiri ya, Nawang Surni Katin Hanifah. Tinggi badannya 161 cm, berat badannya 47 kg, kapasitas paru-paru sebelum lari 2000 ml, dan kapasitas paru-paru sesudah lari 1500 ml. Berikutnya adalah pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya, menurut Tambayong 2001, disebutkan bahwa kapasitas paru-paru pada pria lebih besar yaitu 4,8 liter dibandingkan dengan wanita yaitu 3,1 liter. Karena frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Karena laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti, semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Pertanyaan selanjutnya yaitu,
sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Sebenarnya, jawabannya itu ada banyak ya. Ada berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan aktivitasnya, berdasarkan penyakit yang dialami, atau lain-lain. Nah, tapi saat ini saya hanya mengambil 3 buah faktor saja. Yang pertama adalah usia. Perbedaan usia berpengaruh terhadap kapasitas paru-paru yang dimiliki seseorang. Misalnya, pada orang dewasa bisa melakukan aktivitas pernafasan 16 sampai 18 kali per menit. Anak-anak bisa melakukan aktivitas pernafasan 24 kali per menit. Bayi bisa melakukan aktivitas pernafasan kira-kira 30 kali per menit. Walaupun pada pernafasan orang dewasa lebih sedikit daripada anak-anak dan anak bayi, akan tetapi kapasitas vital paru-paru orang dewasa lebih besar dibandingkan dengan anak-anak dan bayi. Dalam keadaan tertentu, dapat berubah misalnya akibat suatu penyakit. Pernapasan bisa bertambah cepat atau sebaliknya. Yang kedua yaitu kebiasaan merokok. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2003, merokok menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Pada saluran pernapasan besar, sel mukosa membesar atau hipertrofi dan kelenjar mukus bertambah banyak. Pada saluran pernapasan kecil terjadi radang ringan hingga terjadi penyempitan akibat bertambahnya sel dan penumpukan lendir. Nah, yang ketiga yaitu kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru seseorang. Kekuatan otot-otot pernapasan dapat berkurang akibat sakit. Gangguan kesehatan yang terjadi pada seseorang yang diakibatkan karena infeksi pada saluran pernapasan dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru. Itu menurut Pierce 2002. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jawabannya yaitu, volume paru-paru sebelum lari adalah 2000 ml dan sesudah lari adalah 1500 ml. Karena ketika seseorang tidak melakukan olahraga aerobik atau lari, maka kapasitas vital akan menurun. Walaupun pada rentang usia 20-30 adalah kapasitas vital paling tinggi yang didapatkan, apabila tidak berolahraga, maka elastisitas paru-paru juga akan menurun. Menurut Warga Negara tahun 2015, halaman 97, olahraga akan menyebabkan daya tahan dan kekuatan otot pernapasan meningkat, sehingga kemampuan mengembang paru-paru bertambah. Selain itu, olahraga akan mengakibatkan peningkatan kemampuan otot pernapasan untuk mengatasi resistensi aliran udara pernapasan. Hal ini mengakibatkan peningkatan volume udara. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernafasan? Jawabannya yaitu, udara tidal adalah udara yang dikeluarkan dan masuk pada saat pernafasan normal, yang besarnya lebih kurang 1500 cc atau 1500 mili. Volume udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan pernapasan atau ekspirasi biasa. Biasanya lebih kurang 1500 cc atau 1500 mili. Yang ketiga, yaitu volume komplementer, adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi biasa, yang biasanya lebih kurang 1500 cc atau 1500 mili. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu kapasitas vital adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Pierce dalam Edin tahun 2011 bahwa kapasitas vital paru-paru diartikan sebagai besarnya volume udara yang diperoleh tubuh dari atmosfer pada saat sedang berinspirasi atau menarik napas, serta dibandingkan dengan sejumlah udara yang keluar pada saat ekspirasi atau mengeluarkan napas. Nah, baiklah cukup sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.